Proses menstruasi adalah siklus bulanan yang terjadi pada wanita, di mana dinding rahim meluruh dan mengeluarkan darah jika tidak terjadi pembuahan. Siklus ini biasanya berlangsung sekitar 28 hari dan terdiri dari beberapa fase. Yang pertama, ada fase menstruasi. Keluarnya darah dari vagina berlangsung 4-6 hari. Kedua, fase folikuler atau fase praovulasi. Hormon perangsang folikel FSH merangsang ovarium untuk memproduksi folikel yang berisi sel telur. Ketiga, fase ovulasi. Sel telur matang dilepaskan dari ovarium biasanya sekitar hari ke-14. Keempat, fase luteal atau pasca ovulasi. Folikel kosong menjadi korpus luteum yang memproduksi progesteron. Jika tidak ada pembuahan, kadar hormon menurun dan siklus dimulai kembali. Hormon yang Fertilisasi adalah proses di mana sel sperma dan sel bertemu untuk membentuk zigot. Proses ini terdiri dari beberapa fase, termasuk ovulasi, gerakan sel telur ke saluran tuba, dan implantasi embrio ke dinding uterus. 1. Ovulasi. Pada fase ini, sel telur ovum dilepaskan dari ovarium. Proses ini biasanya terjadi sekitar pertengahan siklus menstruasi wanita. Sel telur yang matang akan bergerak menuju saluran tuba. 2. Pergerakan sel telur. Setelah ovulasi, sel telur bergerak melalui saluran tuba menuju rahim. Selama perjalanan ini, sel telur dapat bertemu dengan sel sperma yang telah masuk ke dalam sistem reproduksi wanita melalui hubungan seksual. 3. Fertilisasi. Jika sel sperma berhasil mencapai sel telur, proses fertilisasi terjadi. Sperma akan menembus lapisan perlindungan sel telur dan menyatu dengan inti sel telur membentuk zigot. Proses ini biasanya terjadi di bagian ampula saluran tuba. 4. Pembelahan zigot. Setelah fertilisasi, zigot mulai membelah diri melalui proses mitosis. Pembelahan ini menghasilkan sel-sel yang disebut blastomer. Zigot akan terus membelah dan berkembang menjadi marula, sekumpulan sel, dan kemudian blaktosita. 5. Implantasi. Setelah sekitar 5-7 hari, blastoskista akan bergerak menuju rahim dan menempel pada dinding rahim dalam proses yang disebut implantasi. Ini adalah langkah penting untuk memulai kehamilan karena blastoskista akan mulai berinteraksi dengan jaringan rahim untuk mendapatkan nutrisi. 6. Perkembangan embrio. Setelah implantasi, blastoskista akan berkembang menjadi embrio. Selama beberapa minggu ke depan, embrio akan mengalami berbagai tahap perkembangan termasuk pembentukan organ. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet, yaitu sel reproduktif yang berfungsi dalam proses reproduksi seksual. Gametogenesis terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual dan melibatkan proses pembentukan sel gamet yang haploid dari sel diploid. Gametogenesis ada dua jenis, yaitu spermatogenesis pada laki-laki dan oogenesis pada perempuan. Pertama-tama mari kita bahas tentang spermatogenesis. Spermatogenesis pertama-tama yaitu ada spermatogonium, di mana di sini sel sperma belum siap membuahi. Setelah dari spermatogonium akan melakukan mitosis atau penggandaan, yang selanjutnya akan menjadi spermatosis primer. Di sini masih bersifat diploid. Setelah dari spermatosis primer akan melakukan meiosis pertama, yang akan menjadi spermatosis sekunder. Di sini sifatnya sudah menjadi haploid atau sudah menjadi dua. Setelah melakukan spermatosis sekunder akan menjadi spermatid, melakukan meiosis kedua, di mana sperma ini yaitu penjumlahan sperma yang menjadi banyak. Setelah ini akan ke spermatozoa, di mana sperma ini sudah matang atau siap untuk membuahi sel ovum. Lalu ada proses gametogenesis pada perempuan atau bisa disebut dengan oogenesis. Pertama, sebelum menjadi sel yang sudah matang, sel ovum disebut dengan oogynium, di mana ini sel induk telur yang terdapat di ovarium pada wanita. Ini di sini masih bersifat diploid. Setelah dari oogynium akan berlanjut menjadi oosit primer dan melakukan mitosis, di mana di sini melakukan penggandaan. Setelah dari oosit primer akan melakukan meiosis pertama pada oosit sekunder. Setelah dari oosit sekunder akan melakukan meiosis
kedua, ke badan kutub. Badan kutub ialah sel haploid kecil yang berbentuk bersamaan dengan sel telur. Setelah dari badan kutub akan menjadi ovum, di mana sel telur sudah siap dibuahi oleh sel sperma.